Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membahas tentang ancaman-ancaman integrasi di bidang ideologi beserta strategi untuk mengatasinya. Sebelum itu, apa sih ideologi itu? Ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Lalu, apakah pedoman bangsa kita ini? Pada rapat yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, para tokoh-tokoh bangsa memutuskan bahwa Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Walaupun ideologi atau dasar negara telah ditetapkan, itu tidak membuat keutuhan bangsa Indonesia aman. Karena Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia masih rawan terhadap ancaman yang disebut dengan ancaman ideologi. Ancaman ideologi merupakan suatu bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional berkaitan dengan ideologi sebuah negara. Berikut paham-paham yang menjadi ancaman di bidang ideologi. Liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk bertempat tinggal, kemerdekaan pribadi, hak untuk menentang penindasan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi dan hak milik. Selain itu, liberalisme juga didefinisikan sebagai suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu, baik dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, maupun kebebasan sebagai warga negara. Radikalisme merupakan hasil pemikiran dari aliran yang memiliki keterkaitan terhadap perubahan besar dan ekstrim. Menurut KBBI, radikalisme terbagi menjadi 3 makna yang berbeda. Makna yang pertama, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan ketiga, radikalisme adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Kapitalisme adalah ideologi yang meyakini bahwa modal milik perorangan ataupun sekelompok orang dalam masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Komunisme merupakan salah satu ideologi yang ada dalam ilmu politik dan ekonomi. Konsep ideologi komunis merupakan ide negara tanpa kelas. Komunis atau komunisme merupakan ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi, yang tujuan utamanya adalah terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Strategi yang dapat kita lakukan untuk menjaga ideologi kita yaitu sebagai berikut. 1. Memahami lebih dalam tentang arti penting Pancasila sebagai ideologi negara. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. 3. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi usaha yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. 4. Menumpas berbagai gerakan separatis dengan tegas. 5. Sosialisasi wawasan kebangsaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan terhadap ideologi bangsa. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu banyak ancaman yang dapat mengganggu Pancasila sebagai ideologi kita. Ancaman tersebut bisa datang dari dalam maupun luar negeri. Untuk menjaga Pancasila agar tidak terancam, yaitu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, memahami arti Pancasila sebagai ideologi, dan selalu menjaga bangsa kita dari beberapa paham-paham yang dapat mengganggu keseimbangan negara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.